Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sehat semua ya hari ini. Sebelum berbicara banyak, saya perkenalan dulu. Saya Pak Trisnoto ya. Kali ini kita akan menyampaikan, Pak Guru akan menyampaikan cara belajar tentu di masa pandemi. Oke anak-anak, diperhatikan sungguh-sungguh. Masa ini orang banyak mengatakan adalah masa pandemi. Pandemi apa? Ya betul, pandemi corona katanya. Mau tidak mau, pandemi corona adalah menjadi kendala di berbagai bidang. Betul? Iya. Tidak terkecuali adalah di bidang pendidikan. Nah, kalian sama saja tahu MOS pada umumnya tetap dilakukan dengan secara daring online. Nah, ini kan kalau kalian nggak sungguh-sungguh kan ya kendala juga ini. Jadi anak-anak di masa pandemi ini sekolah menerapkan model pembelajaran secara online. Oleh karena itu kalian harus semangat, harus tetap semangat. Kendala pandemi ini harus kita sikat habis. Maksudnya walaupun pandemi kita tetap semangat belajar untuk meraih prestasi. Oke. Nah, agar semangat tentu anak-anak harus punya angan-angan sesuatu yang tinggi, keinginan yang luar biasa, atau orang sering mengatakan sebuah cita-cita. Nah, cita-cita secara umum orang itu cita-citanya cukup simpel, ingin menjadi orang yang sukses, tentu sukses itu secara umum. Namun secara spesifik khusus lah, kesuksesan itu di bidang apa? Kalau ditanya anak-anak tuh mungkin ada yang menjawab apa cita-citamu, ada yang menjawab ingin jadi guru, boleh, TNI, boleh, itu anak-anak yang badannya kekar, yang tinggi, kuat, itu polisi, ada juga yang pengen seperti itu, pengusaha, ada yang petani juga, itu ya ada. Tentu semua itu pengennya yang menjadi orang yang sukses. Lah, untuk meraih kesuksesan itu tentu kita harus dengan mendapatkan ilmunya. Jangan lupa sabda Rasul pun, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata bi'alaihi bil ilmi. Ketika pengen meraih kesuksesan di dunia ya harus dengan ilmu. Masa nggak percaya sama Nabi? Ayo. Ketika ingin mendapatkan kebahagiaan atau kesuksesan akhirat pun harus dengan ilmu. Jadi ilmu itu luar biasa. Makanya harus dicari ilmu itu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim laki-laki maupun orang muslim perempuan. Nah, betapa pentingnya ilmu itu kan? Kalau ingin bahagia harus dengan ilmu. Oleh karena itu harus semangat belajar. Pandemi jangan dibuat sebagai kendala yang luar biasa, jadi harus diatasi. Nah, anak-anak yang berbahagia masih stay ya. Nah,
Semoga sehat selalu. Di Mantiga Bojonegoro itu pun nanti dalam pembelajaran di masa pandemi ini adalah dengan menggunakan model daring online atau online tuh. Nah, kalau mencari ilmu itu kan banyak cara, atau antara lain ya bisa tanya teman, bisa tanya bapak ibu guru, bisa menggunakan HP, yaitu tanya kepada Google atau sering dikatakan dengan browsing itu. Nah, di HP itu serasa kita itu menggenggam dunia. Apapun informasi yang dibutuhkan, insya Allah ada di situ. Makanya ada yang mengatakan bahwa HP itu pengaruhnya negatif. Ya, tetap ada negatifnya, tergantung si penggunanya. Namun positifnya juga luar biasa. Sama dengan pisau lah, pisau itu dibuatkan bukan untuk yang negatif, tapi untuk yang positif. Kalau yang negatif, pisau untuk apa? Membunuh misalnya. Masa pisau untuk membunuh dibuat, maksudnya kan dia untuk motong-motong apalah, masak lah, daging lah itu. Sehingga pisau itu bermanfaat atau punya segi positif karena memang dibuat ya untuk yang positif itu. HP juga seperti itu. Negatifnya kita jangan ambil lah, yang positifnya saja. Oke. Ini kadangkala seseorang, tuh anak-anak ya, untuk meraih kesuksesan yang luar biasa itu banyak kendalanya. Ada yang mereka kalau tidak sukses menyalahkan orang tua, itu ada. Ya, orang tua karena nggak mampu secara ekonomi itu ya kadang disalahkan oleh anak. Orang tua yang ada di perantauan itu ya disalahkan oleh anak. Mungkin temen itu ya bisa disalahkan oleh anak itu. Karena saya nakal karena pengaruh teman misalnya. Terus karena pengaruh lingkungan, itu lingkungan yang disalahkan. Padahal sejatinya yang salah adalah dirinya sendiri. Kalau yang disalahkan teman misalnya, ada teman ada sekelompok anak yang namanya A, B, C. Ini nakal semua, dikatakan seperti itu. A ditanya, kenapa kamu nakal? Karena B dan C jawabnya. B juga demikian ditanya, kenapa B kamu kok nakal? Jawabnya dengan enteng, lah karena temanku aku diajak A sama C. C juga demikian ditanya, kenapa C kamu kok nakal? Jawabnya enteng juga, karena A dan B. Loh, terus ketiganya itu yang salah siapa? Nah, ya salah ya mereka semua tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Di akhirnya nanti anak-anak, yang rugi siapa? Ya dirinya sendiri. Walaupun yang salah itu misalnya orang tua, siapa yang nanggung? Apa orang tua? Ya tetap dirinya sendiri nanti kalau di kemudian hari tidak menjadi orang yang sukses. Menjadi orang yang sukses. Makanya setiap anak harus punya yang namanya filter atau penyaring agar kita tidak dipengaruhi oleh orang lain yang negatif-negatif. Kalau bisa malah mempengaruhi orang lain ke jalan yang positif, itu luar biasa. Oke. Nah, fokus pada belajar online ya di Mantiga Bojonegoro. Anak-anak ini perhatikan betul bahwa belajar online di Mantiga yang harus kamu lakukan. Yang pertama, semua anak itu harus punya yang namanya buku tulis.
Untuk apa itu? Ya untuk mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Jadi ya kayak biasa kalau kita pertemuan di kelas, kita kalau ada tugas ya dikerjakan di buku tulis. Nah kalau ada tugas misalnya tanggal berapa, tugas pertama apa, itu langsung ditulis plus jawabannya. Tergantung tugasnya apalah. Jadi ingat, semua anak harus punya buku tulis dari semua mata pelajaran. Insya Allah ada 19 mata pelajaran. Jadi kalian siapkan 19 buku tulis. Berapa? Ya, betul, 19 buku tulis. Kemudian yang berikutnya adalah harus punya HP. Harus punya HP. Kenapa kok harus? Lah belajarnya kan online lah. Kalau nggak punya HP untuk apa? Bagaimana caranya? Plus kuotanya tentunya. HP tok nggak ada kuotanya ya apa gunanya? Waduh Pak, biaya lagi. Ya itulah belajar. Kata orang Jawa Timur adalah jerbasuki mowo biyo. Nek kepingin sukses harus dengan biaya. Pokoknya jangan mengeluh lah kalau tentang biaya. Insya Allah selalu ada, ya. Belum sudah, aduh Pak dari mana? Yo nanti Allah akan mentakdirkan nggak punya, betul. Insya Allah ada Pak. Amin. Semoga ada betul. Kemudian nanti di suatu saat tertentu akan ditagih oleh Bapak Ibu guru itu bukunya, buku tugasnya. Jadi selalu harus siap itu kalau misalnya anak-anak hari ini tanggal ini bukunya dikumpulkan, nah itu harus selalu siap. Oke, siap ya, siap. Semangat tentu. Semoga semua menjadi orang yang sukses. Kalau ingin sukses tentu seperti yang saya katakan tadi di muka, harus dengan ilmu, harus cari ilmu. Cari ilmu di mana tempatnya? Pada umumnya adalah di sekolah. Maka selagi punya kesempatan kita belajar di sekolah, kalian sungguh-sungguh. Banyak di lain sana teman-temanmu yang pengen sekolah namun tidak bisa sekolah. Jadi kamu harus bersyukur. Maka ya harus berkonsekuensi. Kalau sekolah ya harus belajar. Ya sama dengan profesi yang lain lah ya. Kalau bertani ya harus mau mencangkul. Kalau menjadi nelayan ya harus punya jaring, harus punya kapal. Ditanya kamu apa? Nelayan. Punya kapal? Enggak. Berarti itu ya enggak konsekuen namanya, enggak amanah lah bahasa agamanya. Itu anak-anak sedikit dari saya. Tentu pesan saya tetap semangat untuk mencari ilmu sehingga nanti kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira